Perhelatan Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya masih diwarnai praktik-praktik kotor yang dipertontonkan secara vulgar. Selain serampangan memasang alat peraga kampanye di sembarang tempat, para calon wali kota diketahui memanfaatkan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah untuk menggiring masyarakat mencoblos mereka. Dua kesalahan itu merupakan bagian dari catatan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya yang melakukan pemantauan pilkada sejak tahapan kampanye dimulai. Praktik-praktik kotor lainnya yang menjadi catatan PMI adalah pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye, pemberian hadiah atau imbalan yang dinilai lebih dari 1 juta rupiah, dan melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Berbekal temuan itu, PMII Kota Tasikmalaya mendatangi kantor Bawaslu pada Selasa 29 Oktober 2024 untuk mempertanyakan semua persoalan tersebut. Mereka menilai hingga saat ini Bawaslu tidak melakukan penindakan terhadap para pasangan calon yang diduga melanggar aturan, termasuk tidak menerbitkan alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan. Kita mendapatkan beberapa bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan bahwa kelima calon wali kota ini memang melakukan kampanye yang masuk ke dalam unsur pidana. Mau Bawaslu dalam hal ini bekerja sama, bergandengan dengan semua pihak untuk sama-sama mengawasi, untuk sama-sama melakukan upaya preventif pencegahan agar kemudian tidak ada calon kepala daerah yang mengangkangi aturan yang sudah ada, ketentuan yang sudah berlaku begitu. Dan kita juga tadi memberikan masukan bahwasanya Bawaslu dalam hal ini harus menggandeng organisasi seperti DMI begitu, Dewan Masjid, agar mengkampanyekan bahwa anti money politik begitu seperti itu. PMII Kota Tasikmalaya menilai para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya telah mengangkangi aturan main yang berlaku dalam pemilu. Mereka mencontohkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 yang diantaranya melarang partai politik peserta pemilu dan pasangan calon memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, jalan protokol, sarana prasarana publik, serta taman dan pepohonan. Masih dalam peraturan KPU 13 2024, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rida Fahlevi, mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan PC PMII dalam mengawal pilkada yang sehat. Ia mengaku akan segera melakukan pendalaman terkait syarat material maupun formil atas berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh PMII. Kalau memang sudah terpenuhi, maka memang kami langsung akan melakukan kajian-kajian begitu ya. Kalau pidana tentu saja kita akan dugaan pidana, kita akan melanjutkan pembahasan dengan sentra Gakumdu begitu. Kalau soal netralitas dan lain-lain, maka memang kita tidak bersama Gakumdu, hanya di Bawaslu saja kita untuk melakukan pembahasan dan untuk apakah ini dilanjutkan ke yang lain nanti ke yang lain, maksudnya ke step selanjutnya. Ditanya soal berapa banyak laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rida menyebut sejauh ini baru ada 4 laporan. 2 laporan soal dugaan pelanggaran netralitas, sedangkan 2 lainnya berupa dugaan tindak pidana. Terkait pelanggaran netralitas, Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lebih lanjut. Sementara perihal dugaan tindak pidana masih dalam proses.